Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah dan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat dan segenap daripada keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir bersama kita, yang insya Allah semuanya mendapat keberkahan dari Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung Bapak Ibu sekalian dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad, yang mana terus terang kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ini begitu besar, sehingga kalau kita mau bersyukur atas nikmat Allah, kalau kita pengen balas jasa dari kebaikan Allah, maka kita enggak bakal sanggup. Ayyuhal ikhwan, jangankan kita Bu, para nabi dan para rasul, mereka pun juga berharap untuk menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa alaihissalam, sebagaimana dikisahkan ketika beliau membaca kitab Taurat, disebutkan di sana tentang kemuliaan umat akhir zaman. Ini belum kemuliaan Nabi Muhammad, baru kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Disebutkan di situ bahwa umat akhir zaman yasufuna fi salati kasufufihim fil qital. Mereka kalau salat berbaris saf demi saf layaknya para jurid yang siap berperang. Kita kalau lihat pasukan hadirin TNI dan lain-lainnya, mereka kalau udah bersiap tuh berbaris begitu rapinya. Dan kita umat Islam kalau setiap sholat 5 waktu berjamaah pasti berbaris kayak begitu, rata lurus. Bahkan hadirin diajarkan di dalam Islam, kalau sholat dalam berjamaah shaf tidak rapi itu bisa menggugurkan pahala berjamaah. Jadi dituntut untuk lurus, dituntut untuk rapat. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang masalah meluruskan shaf nih Bu, ngelurusin shaf itu patokannya bukan ujung jari, tapi patokannya itu tumit. Kenapa? Sebab kalau patokan ujung jari Bu, Pak, terus terang jari kaki kita ini beda-beda. Ada yang ukurannya kakinya 40, 38, ya, ada yang 45 hadirin. Kan kalau dipatokan cuman ujung jempol doang hadirin jari, kelihatannya sih semua ya. Cuman kan yang dilurusin bukan jarinya Pak, tapi badan kita. Makanya kalau yang diluruskan sesuai patokan jari, kalau kita lihat dari depan mah lurus jarinya. Tapi coba kalau lihat dari samping itu soft bakal zigzag hadirin. Tapi kalau yang kita luruskan patokannya tumit, mau kaki ukuran berapapun tetap bakal lurus hadirin. Maka di dalam sholat Bapak Ibu sekalian itu diperintahkan dan dianjurkan untuk meluruskan shaf dan merapatkan shaf, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis, barang siapa yang kalau sholatnya tidak merapatkan dan tidak meluruskan shaf, maka nanti di luar sholat mereka saling bertolak belakang, tidak saling bisa menyatu satu dengan yang lainnya. Makanya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika membaca ini ayat Taurat, umat akhir zaman yasufuna fi salati kasufufihim fil qital, maka saat itu dia pun berdoa memohon kepada Allah, ya Rabb ij'alhum min ummati, ya Allah jadikan mereka bagian daripada umatku. Maka Allah pun menjawab, la ya Musa innahum ummah habibi Ahmad. Tidak wahai Musa, mereka adalah umat kekasihku Nabi Muhammad. Lihat, kita ini punya kelebihan gak dimiliki oleh umat terdahulu Bu. Baca ayat berikutnya,
umat akhir zaman, kalau mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan mereka pengen taubat, maka mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka mereka mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita kalau punya salah, kalau punya dosa, sebanyak apapun Bu kesalahan, sebanyak apapun dosa kita, Allah nggak bakal pernah nutup pintu buat umatnya Nabi Muhammad. Sampai Allah nyatakan kok dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taghnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah nyatakan, katakan ya Nabiku, ya Nabi Muhammad, kepada mereka tuh umatku, umatmu, hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Dalam ayat ini Bu, Allah tidak katakan sampaikan kepada hambaku yang melakukan dosa, enggak. Allah tidak katakan sampaikan pada hambaku yang melakukan maksiat, tidak hadirin. Tapi Allah nyatakan sampaikan pada hambaku yang sudah melampaui batas. Arti bukan satu dosa, bukan dua dosa, tiap saat buat maksiat, tiap saat dia buat dosa. Kalau dia pengen balik, kalau dia pengen taubat, maka apa kata Allah? Allah nyatakan dia akan mendapatkan Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai Allah katakan la taghnatu min rahmatillah. Tuh buat mereka tuh jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, beda dengan umat terdahulu Bani Israel Bu. Kalau buat maksiat, buat dosa, maka mereka itu kalau pengen taubat, cara taubat cuma satu doang. Gimana? Naik ke atas gunung, lompat ke jurang. Kalau mati diterima taubatnya, kalau masih hidup belum diterima tuh ulangin lagi ya, pokoknya sampai koid tuh orang baru diterima taubat. Tapi kita lihat umat Nabi Muhammad, kan maksiat, melakukan dosa, subhanallah, kalau dia mau taubat sebentaran jadi orang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Asal mau taubat ya, asal mau balik, asal mau kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, pintu Allah nggak pernah tertutup buat kita Pak. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya ketika Allah ciptakan qalam, pena yang menulis takdir umat terdahulu sampai umat akhir zaman sampai yang terakhir hadirin. Jadi sebelum kita diciptakan Allah Pak, kita udah ditulisin takdirnya sama Allah. Ini skenario udah dibuat sama Allah. Allah perintahkan ini qalam. Saat menulis takdir di Lauhil Mahfuz, Allah katakan umat Adam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Umatnya Nabi Adam atau anak keturunannya Nabi Adam, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat padaku bakal aku masukkan ke dalam surga. Wa man asani dakhalan nar, yang maksiat pada Allah bakal dijebloskan ke neraka. Maka kalam pun menulis dengan cepat hadirin. Perintah dari Allah tidak satu pun ditinggalkan oleh kalam. Kemudian Allah lanjutkan umat Idris, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar, ditulis. Umat Nuh, umat Hud, umat Sulaiman, umat Daud, semua umat para anbiya tertulis di situ, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Yang taat pada Allah masuk surga, yang maksiat pada Allah masuk neraka. Sampai terakhir umat Nabi Muhammad hadirin. Allah katakan ummah Habibi Ahmad, kekasihku umatnya Nabi Muhammad. Pena langsung nulis. Kemudian Allah nyatakan man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat padaku bakal masuk surga. Nih pena langsung nulis hadirin. Kemudian ketika Allah bilang wa man asani, dan barang siapa di antara umat Nabi Muhammad bermaksiat, maka pena udah mau nulis lagi di kelanjutannya. Sebab tahu dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa yang maksiat ujung-ujungnya masuk neraka.
Maka ketika qalam pengen menulis dakhalan nar, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Give ya qalam." Berhenti pena. Maka pena, Pak, qalam tersebut saking takutnya pada Allah sampai retak dari ujung qalam sampai ke bawah. Retak itu qalam, ketakutan, gemeteran hadirin. Takut salah tulis. Maka Allah katakan, "Wa man asani thumma taba lawajadani Allahu rabban ghafurur rahima." Maka kata Allah, kalau umat Nabi Muhammad buat maksiat kemudian dia taubat, maka dia bakal dapatkan aku Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tuh lihat, enggak dibilang masuk neraka. Siapa? Nih kita umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa alaihi salam bilang, "Ya Rab ij'alhum min ummati." Ya Allah, jadikan mereka dari umatku. Allah katakan, "La ya Musa innahum umma habibi Ahmad." Tidak ya Musa, mereka umat nabiku Nabi Muhammad. Sehingga Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam kitab Taurat beberapa ayat tentang kemuliaan kita nih. Artinya Bu, Pak, kita belum lahir sudah dimuliakan oleh Allah. Nabi Musa ngeliat kayak begini bilang, "Ya Rabb, kalau memang begini kemuliaan akhir zaman, kemuliaan umat Nabi Muhammad, kalau begitu jadiin aku deh bagian daripada umat Nabi Muhammad untuk bisa jadi umat Rasulullah." Hadirin, hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, ini kita beruntung dipilih oleh Allah, padahal Allah tahu kita ini banyak dosa, betul. Kita ini banyak salah, kita suka melakukan maksiat, tapi lihat Bu, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dosa kita. Kita dipilih kumpul di tempat ini. Kalau seandainya Allah berlaku adil, menunjukkan keadilannya bukan kebaikannya, kita nggak bakal bisa kumpul di sini hadirin. Sebab ini majelis turun rahmat. Ini majelis penuh berkah, majelis yang dibagikan hadiah oleh Allah. Bapak, yang namanya hadiah itu nggak bakal diberikan kepada orang yang salah. Nggak mungkin diberikan kepada orang yang berbuat keburukan. Hadiah itu kan diberikan buat orang yang berbuat baik. Tapi lihat kebaikan Allah. Walaupun kita punya dosa, walaupun kita punya salah, walaupun kita maksiat pada Allah, tetap Allah pilih kita. Ini dari Allah buat kita semuanya. Maka kita berharap insya Allah tidak bangun dari majelis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, apa lagi Pak? Zaman sekarang kan sering kita dapatkan tuh musibah di mana-mana, betul. Barusan jadi gempa, gunung meletus, ya Allah. Ya, ini kalau kita lihat kan yang mayoritas umat Islam yang kena. Ini perlu kita jaga, hati-hati hadirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pengen negor kita semua nih. Bukan cuma negor orang Cianjur, bukan cuma negor orang Lumajang, bukan cuma negor orang Sukabumi, tapi Allah pengen tegur kita semua umat Islam. Makanya kalau ada musibah di mana-mana, jangan sok paling suci hadirin. Ini sebab kadang-kadang maaf banget. Kadang umat Islam ini gatel hadirin. Kalau kejadian bencana di Sukabumi, di Cianjur, bilang, wah pantas beb mereka kena musibah. Kenapa? Maksiat, melakukan kesalahan. Saya mau tanya hadirin, emang di kampung itu nggak ada yang maksiat apa? Banyak. Emang di kampung itu nggak ada orang ninggalin sholat apa? Emang di kampung itu nggak ada orang mutusin tali silaturahmi apa? Hadirin, Allah pengen negor. Kalau seandainya di sana bisa Allah turunkan musibah, kenapa nggak bisa di sini? Kan bisa. Tapi bentuk kasih sayang Allah kepada kita diturunkan di sana biar kita sadar, biar kita mau balik sama Allah. Ini apa-apa nyebar, wah bib di sono melakukan maksiat. Saya pernah teringat hadirin. Ini waktu kejadian beberapa tahun yang lalu di Palu. Kejadian wah luar biasa. 3 musibah berbarengan. Gempa bumi, likuifaksi dan tsunami hadirin.
Yang mana setiap daerah tuh yang kena musibah ini nggak sadar kalau di tempat lain ngalamin musibah yang lain. Itu orang pesisir pantai, mereka nggak tahu kalau di dalam lagi kena likuifaksi, hadirin. Yang di dalam kena likuifaksi nggak sadar kalau pesisir pantai kena tsunami. Jadi musibah tuh berbarengan di tempat yang berdekatan. Sayangnya kita yang di Jakarta kadang-kadang suka ngomong sembarangan, hadirin. Sambil ngomong, wah di sana sebab banyak maksiat, beb. Itu yang kena tsunami tuh malamnya mereka lagi maksiat tuh, pagi dikirim tsunami. Dia bilang la haula wala quwata illa billah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Ini kadang kita nggak pernah sadar, suka nilai orang, suka menghukumkan orang karena kesalahan orang lain. Kita lupa dengan kesalahan kita. Saya setahun berikutnya, Bu, berangkat ke sana. Undang untuk refleksi kejadian 3 bencana besar di sana. Saya diajak ke tempat lokasi likuifaksi, hadirin. Terus terang, subhanallah, sangat besar kuasa Allah. Itu mungkin dari ujung kampung sampai ke ujung kampung, hadirin, semua ludes, hancur, ditenggelamkan oleh Allah. Rumah yang tingkat, Pak, tinggal atapnya doang. Bahkan tuh tanah bergeser. Itu kita lihat ada satu menara masjid, Bu. Dia bilang, Beb, ente tahu nggak tuh menara masjid yang sendirian di tengah sono? Bilang iya, itu dari masjid yang sebelah sana. Bergeser ke ujung, hadirin. Hampir 2 kilometer tuh jalan tuh menara. Kegeser. Mereka bilang, Habib tahu nggak kapan nih waktu kejadian? Sedang apa orang-orang? Ini dekat waktu maghrib, mereka berangkat ke masjid, nungguin sholat maghrib berjamaah. Anak-anak kecil yang biasa antara maghrib dengan isya mereka kumpul ngaji Quran, belajar Iqra, belajar baca Quran, lagi kumpul dalam masjid. Kejadian gempa disuruh keluar dari masjid, nggak tahu ditenggelamkan oleh Allah. Coba kalau kita lihat kisah ini, hadirin, kira-kira sama nggak yang kita dengar di Jakarta? Kita ngeliat, wah maksiat, pelanggaran. Pak, subhanallah, orang lagi pengen ibadat, orang lagi pengen sholat, orang lagi pengen berbuat baik, cuman al-bala ya'um, yang namanya musibah menyeluruh, nggak kenal orang, hadirin. Tinggal nanti di akhirat mereka dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Yang maksiat ya dapat hukuman, yang meninggal lagi ibadah ya dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran penting, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jangan pernah kita saling menyalahkan. Yang namanya musibah itu coba salahkan diri kita. Kesalahan di mana? Yang kita salahin diri kita biar kita benar, biar kita baik. Dahulu para aulia ussalihin itu kalau melihat guntur atau geledek yang begitu besar sebelum turun hujan, hadirin, panik dia. Ini orang soleh, wali min Allah, panik. Bukan gara-gara takut kesambar geledek, bukan. Tapi yang dia khawatirkan, ya Allah, jangan-jangan gara-gara dosa saya Allah kirim musibah buat umat. Lihat. Yang disalahin dirinya, bukan nyalahin orang lain. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pelajaran penting bagi kita nih. Allah masih kasih kelembutan buat kita, Pak. Allah masih kasih sayang buat kita. Makanya nih, ayo nih majelis maulid kayak begini nih, ini salah satu cara tercepat buat nolak bala. Yang ngomong bukan saya. Kalau yang bicara saya mungkin mau percaya nggak percaya silahkan. Tapi yang ngomong ini, Bu, itu pengarang Maulid Al-Habsyi yang tadi dibaca. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi Al-Qutbuz Zamanih, pimpinan para aulia di zamannya. Dia bilang, ma fi kama majma'il maulid yujallil kurub. Zalwagat taubatik yal asi iza batatub. Zawagat aubatik ya syarid iza bata'ub. Zal jama' la syakka tughfar buh jami'ud dunub. Dinyatakan oleh beliau, tidak ada perkumpulan yang paling ampuh nolak bala seperti majelis maulid. Makanya kalau kita hidupkan nih maulid, hadirin subhanallah, musibah sebesar apapun bakal diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur, nih kita di Jakarta dan sekitarnya, walaupun kemarin masalah corona, hadirin, ya, berapa tahun tuh banyak orang takut semuanya, tapi di Jakarta maulid jalan terus, betul.
Nggak bisa bikin besar-besaran, bikin kecil-kecilan. Nggak bisa bikin tempat terbuka, bikin dalam masjid, kadang bikin di majelis, kadang bikin di rumah. Yang penting jalan aja udah. Kebaikan kita jalankan. Subhanallah, berkat perkumpulan maulid ini hadirin, yang namanya musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ayo makmurkan majelis kayak begini. Makmurkan. Bapak, kesuksesan maulid ini bukan karena penceramahnya pada datang, bukan. Kesuksesan maulid itu bukan jamaah yang hadir banyak ribuan, enggak, belum tentu sukses hadirin. Sukses itu bukan kalau dana terkumpul, enggak. Tapi sukses acara tersebut kalau Nabi Muhammad hadir sama kita. Dan kita yakin hadirin, Nabi Muhammad hadir sama kita. Nabi hadir ini menyaksikan semua yang hadir saat ini. Melihat satu demi satu, dipantau, Bu. Kita ini lagi dilihatin sama Nabi Muhammad. Ini semua lagi dilaporin sama Rasulullah. Sebab Nabi pernah bilang, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku pun juga baik buat kalian, kata Rasulullah. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, hidupmu baik buat kami, betul. Lalu bagaimana kok matimu bisa baik buat kita ya Nabi Muhammad? Nabi katakan, inna a'malakum satu'rad alayya fi qabri. In wajadtu khairan hamidullah, in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahullah. Dinyatakan, ketahuilah hai sahabat-sahabatku, hai umatku, sesungguhnya amal perbuatan kalian yang kalian lakukan tiap saat, sampai nih duduk kita di sini, Bu, kita ini lagi dilaporin sama Nabi. In wajadtu khairan, kalau saya dapatkan amal mereka baik, hamidullah, saya bakal bersyukur pada Allah. Kenapa? Merasa senang melihat umat berbuat baik, senang melihat umat beramal taat. In wajadtu ghaira zalik, tapi kalau saya dapatkan selain kebaikan, tuh lihat, pelajari hadirin. Nabi Muhammad, Bu, Pak, saking sayangnya sama kita, sampai enggak tega bilang kita maksiat, sampai enggak tega buat bilang kita ahli maksiat atau melakukan kesalahan. Tapi pahami ucapan Rasulullah, in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku dapatkan umatku tidak melakukan kebaikan, artinya apa? Kan keburukan ya. Cuma Nabi enggak bilang begitu. Kalau umatku tidak melakukan kebaikan, istaghfartu lahullah, saya bakal mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan umatku, kata Nabi Muhammad. Kesalahan kita, dosa kita, yang paling sibuk Nabi Muhammad hadirin. Yang tiap saat bacakan istighfar buat kita Rasulullah. Terkadang kita lupa baca istighfar, Bu. Terkadang kita lupa mohon ampun sama Allah. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah berhenti bacain istighfar buat kita semuanya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum war rasulu wal mu'minun. Allah bilang qul i'malu, ya Nabi Muhammad bilang sama umatmu, i'malu, i'malu. Silakan beramal. Silakan kalian berbuat. Mau kebaikan, keburukan, monggo silakan. Tapi ingat kata Allah, fa sayarallah. Allah bakal melihat, menyaksikan apa yang kalian perbuat. War rasul, dan Nabi bisa melihat apa yang kita perbuat. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh ahli tafsir, yang dimaksud dengan mu'minun adalah orang-orang tua kita yang udah meninggal di dalam kubur. Mereka juga menyaksikan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi ini majelis dipantau ya. Yang mantau bukan pemerintah hadirin, tapi yang mantau kita Allah, yang mantau kita Nabi Muhammad, dan yang mantau kita orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Coba Bu bayangin, kalau kita punya anak, anak kita ini buat baik, anak kita ini demen ngaji, kira-kira kita bahagia enggak? Senang. Begitu juga orang tua kita yang udah meninggal nih, ngeliat kita kumpul kayak gini, bahagia banget, alhamdulillah. Anak saya, cucu saya, kumpul di majelis maulid, bersolawat, berzikir pada Allah, dia senangnya bukan main dalam kubur. Kalau orang tua senang, tahulah bahwasanya Nabi Muhammad lebih senang dibandingkan orang tua kita. Bahagia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayo kita berkumpul di tempat ini nih ya, kita pengen acara ini sukses. Suksesnya gimana?
suksesnya kita kalau kita mau ngikutin jalan Nabi Muhammad. Insya Allah besok subuh nggak ada yang telat. Amin. Kalau seandainya hadir maulid yang hadir jutaan orang, tapi besok telat semua mah nggak sukses namanya. Tapi yang hadir cuma berapa orang, tapi mereka jadi bangun malam, jadi tahajud, sukses tuh maulid hadirin. Kenapa? Bawa perubahan. Makanya ayo kita sukseskan ini maulid dengan kita berbuat baik, menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar Allah pandang kita, rubah keadaan kita menjadi ahli taat, menjadi ahli ibadat, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi lebih baik, sehingga enggak bangun dari majelis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, dan kita doakan sahibul bait Haji Beni insyaallah segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi penghibur buat kedua orang tua beliau dan juga penghibur kepada keluarga beliau, sehingga yang telah meninggal dunia bangga dengan beliau, dan kita semua yang hadir saat ini insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad, dibanggakan Rasulullah, dan kita pantas mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja hadirin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.